Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, terlebih khusus anugerah kehidupan yang Tuhan limpahkan kepada kita semua, sehingga kita sehat, kita kuat di hari ini. Karena itu mari kita senantiasa ada dalam hadiratnya Tuhan, dan mari bersama-sama kita mengangkat pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Berkat yang Tuhan beri bagi kami menikmati sehat kuat dalam kehidupan ini. Dan saat ini kami pun hendak untuk senantiasa memperteguh iman percaya kami kepada-Mu. Kami akan belajar lagi tentang firman-Mu. Maka Tuhan berkati, Tuhan kuduskanlah kami. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu akan terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami, dan berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan bersama di saat ini dalam Matius 22 ayat yang ke-21b. Firman Tuhan berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Tema perenungan kita di saat ini adalah berikan milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah.
Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu kalimat singkat dari Yesus, namun penuh makna dan sangat relevan untuk kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kalimat ini muncul dalam konteks ketika orang Farisi dan Herodian mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab boleh, ia akan dianggap pro-Romawi dan tidak berpihak kepada bangsanya. Jika ia menjawab tidak, maka ia bisa dituduh melawan pemerintahan Roma. Tapi Yesus tidak terjebak. Ia memberikan jawaban yang sangat bijak. Ia katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Perkataan Yesus ini mengandung dua kebenaran penting. Yang pertama, tanggung jawab kepada pemerintah. Yesus tidak menolak peran pemerintah. Ia mengakui bahwa sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab sipil, yaitu membayar pajak, menaati hukum, hidup tertib, dan memberikan kontribusi positif di masyarakat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang, termasuk dalam kehidupan sosial dan kewarganegaraan kita. Kita menunjukkan iman kita juga lewat ketaatan kita pada aturan, etika kerja yang jujur, dan semangat melayani di tempat kita berada. Dan yang kedua, tanggung jawab kita kepada Allah. Yesus menekankan satu hal yang lebih tinggi, bahwa kita harus memberikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Apa itu? Jawabannya adalah hidup kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jika uang memiliki gambar kaisar, dikembalikan kepada kaisar. Maka hidup kita yang bergambar Allah harus dipersembahkan kepadanya. Artinya, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus memberikan waktu untuk beribadah, berdoa, dan merenungkan firman. Kita harus menyerahkan hati, pikiran, dan rencana hidup kita kepada kehendak-Nya. Kita harus hidup sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang seimbang dan benar, Yesus mengajarkan kepada kita sebuah keseimbangan. Hidup secara bertanggung jawab di dunia, namun tidak juga melupakan tujuan utama hidup kita, yaitu memuliakan Allah. Kita tidak bisa hanya fokus pada pekerjaan, jabatan, atau penghasilan, tetapi lupa bahwa semua itu hanyalah sementara. Yang kekal adalah relasi kita dengan Tuhan dan hidup yang kita persembahkan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini kita pun dituntun dan diingatkan, marilah kita hidup dengan bijaksana. Jadilah warga negara yang baik, pekerja yang jujur, dan pribadi yang bertanggung jawab. Tetapi yang terutama, berikanlah hidup kita sepenuhnya kepada Allah, karena hanya kepadanya lah kita berasal dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Berikan milik kaisar kepada kaisar, tapi jangan lupa berikanlah juga milik Allah kepada Allah, termasuk hati dan hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, ketika kami pun terus diingatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu, yang terus membawa kami apa yang menjadi kewajiban kami ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, dan terlebih juga kewajiban kami kepada Tuhan, yang sebagai pencipta atas kehidupan kami. Maka kami akan percaya, ketika kami terus dituntun dengan firman, maka kami akan percaya, segala perjalanan hidup kami tidak akan melalaikan akan segala tugas tanggung jawab kami. Tetapi lewat tuntunan Tuhan, kami dapat menjalani semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan ingatkan untuk kami lakukan dalam perjalanan kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, di hari ini, di hari pemberian yang Tuhan beri, maka bermohonlah kami, ketika kami pun akan melaksanakan segala tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, lewat berbagai mata pencarian kami, usaha, profesi, bahkan pula studi,
dan segala aktivitas yang akan kami lakukan. Permohonlah kami, masing-masing pribadi kami dan keluarga kami, biarlah Tuhan menolong dan memampukan kami lewat kekuatan, kemampuan, hikmat, agar setiap yang akan kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya dapat diberkati dan disertai oleh Tuhan, dan kami yakin ada berkat yang terindah pula yang akan Tuhan beri dan anugerahkan baik kami sebagai pribadi dan juga kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan kami juga tetap senantiasa membawa dalam doa bagi juga saudara-saudara kami yang bersyukur lewat berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, umur panjang, dan juga syukur-syukur lainnya. Tuhan juga senantiasa menolong dan menyertai kehidupan mereka. Bahkan saudara-saudara kami juga yang dalam kelemahan lewat gumul sakit, gumul beban hidup, maka pertolongan Tuhan jugalah kiranya akan membawa mereka semakin menikmati kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa lewat berkat-berkat kesembuhan yang akan Tuhan beri dan anugerahkan. Maka dari itu kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah semuanya pula ada dalam rancangannya Tuhan. Maka inilah doa kami, permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.